anggota grup SPNIAS yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Saya Meda Malabolos senang bertemu dengan saudara di dalam berbagi firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Nah, saudara-saudaraku, firman Tuhan yang akan kita renungkan, mari kita membaca di dalam Alkitab, Kitab Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayatnya ke-11, beginilah firman Tuhan. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, sehingga ia menjual mereka kepada Kusyan-Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan-Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan-Rishathaim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan-Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Saudara-saudaraku, bagaimana jika kisah seperti ini terjadi dalam kehidupan kita? Kita sudah menolong seseorang ketika dia dalam keadaan susah. Kita membantu dia memenuhi apa yang dibutuhkannya. Tetapi ketika dia sudah sukses, ketika dia sudah berada di dalam zona nyaman, merasa bisa, dia melupakan kita, dia melupakan saudara, bahkan menyapa pun ketika ketemu di jalan, itu dia tidak lakukan. Lewat begitu saja di depan kita dan pura-pura bego. Kira-kira bagaimana perasaan saudara? Bagaimana perasaan kita? Pasti ada di antara kita yang merasa sakit, bukan? Sakit hati, bukan? Dan mengatakan, bukankah saya dulu membantu dia kok? Orangnya sekarang pura-pura bego ya. Tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang terjadi di dalam kehidupan orang Israel. Ya, mereka telah menikmati pertolongan Tuhan. Mereka telah menikmati berkat Tuhan, di mana mereka adalah bangsa yang diperbudak di Mesir, dikeluarkan dari perbudakan itu melalui perantaraan Musa. Mereka dituntun oleh Tuhan selama 40 tahun di Gunung Sinai. Melalui perantaraan Yosua mereka masuk ke tanah perjanjian itu. Mereka berperang dan mengalahkan semua musuh, menaklukkan semua musuh karena pertolongan Tuhan. Tetapi setelah mereka merasa aman, mereka merasa tenang, apa yang mereka lakukan? Mereka malah berbalik meninggalkan Tuhan, melupakan Tuhan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudaraku, saya memberikan tema kepada kita, jangan melupakan Tuhan. Di dalam kehidupan bangsa Israel, ternyata mereka melupakan Tuhan bukan ketika mereka dalam kesusahan, tetapi justru mereka meninggalkan Tuhan ketika mereka ada di dalam zona nyaman. Jadi poin pertama yang perlu kita renungkan adalah hati-hati, jangan sampai terlena dengan berkat Tuhan dan membuat kita lupa akan Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai kita terlena dengan berkat Tuhan, maka membuat kita lupa akan Tuhan. Saudara-saudaraku, sering sekali rasa nyaman, rasa senang terhadap kenikmatan dunia itu membuat kita lupa akan Tuhan, bukan? Ketika kita sehat-sehat saja, ketika apa yang kita kerjakan lancar-lancar saja, ketika perekonomian kita
berjalan dengan baik, bahkan apa yang kita miliki kita menikmati dengan sukacita, dengan secara bebas, dan hal itu akan membuat kita lupa akan Tuhan, bukan? Oleh karena itu, saudara-saudaraku, janganlah kita menjadi seperti orang Israel yang dimana mereka sudah berhasil, mereka sudah menikmati berkat Tuhan. Ketika mereka merasa nyaman dan terlena, justru mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Saudara-saudaraku, ini adalah satu yang ironis, bukan? Bagaimana perasaan saudara jika saudara yang dilupakan seperti itu, seperti cerita di pembukaan saya tadi? Pasti kita, sekali lagi, kita merasa sakit hati, bukan? Kalau bisa orang itu kita tidak akan mengingatnya dan kita mungkin bisa saja membencinya. Tetapi ingat, saudara-saudaraku, di dalam cerita yang kita baca ini, Tuhan bukan seperti kita, bukan? Justru ketika orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, mereka menyembah berhala-berhala lain. Tuhan mengingatkan mereka, membuat mereka ingat akan Tuhan. Dengan cara apa? Tuhan membuat mereka takluk di bawah Raja Aram Mesopotamia. Mereka takluk, dibikin susah di sana. Supaya apa? Supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Jadi ketika Tuhan juga memberikan kita masalah, mungkin membuat kita susah, kita mengalami penderitaan, tiba-tiba kita mengalami suatu problem yang sangat-sangat berat, itu mungkin saja ketika kita ada di dalam zona nyaman, kita sudah melupakan Tuhan. Tuhan ingin kita berbalik dan introspeksi diri kepada Tuhan. Kemudian ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pertolongan seperti di dalam firman ini. Tuhan mengutus Otniel menjadi penyelamat bagi Israel dan Roh Tuhan menghinggapi dia. Nah, saudara-saudaraku, dari kalimat ini kita melihat bahwa meskipun kita lupa akan Tuhan, meskipun orang Israel lupa akan Tuhan, tetapi Tuhan ternyata tidak pernah lupa akan umatnya, tidak pernah lupa akan kita. Justru dengan caranya Tuhan, Ia mengingatkan kita supaya kita jangan terus-menerus melupakan Tuhan, dan kita akan jatuh, kita akan binasa. Tuhan memakai berbagai macam cara untuk membuat kita berbalik. Dan keselamatan yang dikirimkan oleh Tuhan adalah keselamatan yang tepat pada waktunya. Ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengirim penyelamat bagi mereka. Hal ini juga berkaitan atau ada kaitannya dengan penyelamatan di dalam Kristus, di mana ketika kita ada di dalam belenggu dosa, kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri, kita tidak mampu menanggung beban dosa kita. Justru Allah memberikan seorang penyelamat bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Dan sama seperti bangsa Israel bahwa mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan memberikan penyelamat itu bagi mereka, menyelamatkan mereka. Maka demikian dengan kita juga, ketika kita berseru kepada Tuhan Yesus, maka kita akan mendapat keselamatan. Jadi saudara-saudaraku, keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekarang kita tinggal datang dan berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan keselamatan itu. Jadi jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan karena kenyamanan terhadap berkat-berkat Tuhan membuat kita lupa akan Tuhan. Kemudian ketika pun kita lupa akan Tuhan, maka cepat-cepatlah berbalik. Jangan terus menyalahkan Tuhan terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena justru bisa saja itu Tuhan pakai untuk membuat kita berbalik.
Karena selama ini kita sudah melupakan Tuhan karena kenyamanan yang kita nikmati. Dan yang ketiga, bahwa keselamatan satu-satunya adalah ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Di dalam Perjanjian Baru, Rasul Paulus mengatakan, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Maka jika saudara dan saya berseru kepada Tuhan dalam keadaan apapun, maka kau akan mendapatkan keselamatan itu. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati.